Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman, pada Sabtu lalu kita sudah menyaksikan misa pemakaman Paus Fransiskus setelah wafat dan saat ini Vatikan mengalami kekosongan kekuasaan ini yang menarik untuk dilihat siapa yang nantinya akan berpotensi untuk menjadi paus selanjutnya walaupun memang konklav ini pemilihannya sangat rahasia dan tertutup. Namun kita lihat bagaimana Dubes RI untuk Vatikan melihat seperti apa biasanya prosesnya, lalu bagaimana situasi di sana. Saya sapa terlebih dahulu sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Mikael Triaskun Cahyono. Selamat siang waktu Indonesia atau selamat pagi waktu Vatikan, Pak. Apa kabar, sehat, Pak? Kabarnya sehat semua. Oke. Baik, Pak, puji Tuhan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Pak Trias, beberapa waktu lalu kita sudah menyaksikan ada misa pemakaman Paus dan saat ini Vatikan sedang mengalami kekosongan kekuasaan begitu. Pak, apa yang mungkin Pak Trias bisa sampaikan terkait dengan bagaimana Vatikan proses untuk mendapatkan paus baru saat ini? Selamat siang para pemirsa SCTV. Memang sejak Paus meninggal pada tanggal 21 April lalu, Vatikan mengalami apa yang disebut sede vacante, kekosongan tahta. Setelah itu, menurut Konstitusi Apostolik, memang kemudian setelah 4 hari Paus dimakamkan dan sejak hari pemakaman itu, hari Sabtu, kemudian berlangsung yang nambah masa berkabung selama 9 hari yang akan berakhir nanti tanggal 4. Ya. Setelah itu baru akan dilakukan pemilihan paus baru yang disebut konklav. Mhm. Itu berlangsung 15 hari atau ada 20 hari sejak paus meninggal atau paus wafat. Jadi sekarang ini para kardinal pada di Vatikan selain masih dalam masa berkabung, tapi mereka para kardinal yang sampai kemarin yang sudah hadir adalah 183 dari Ya. 252 kardinal dari seluruh dunia, sekitar dari 91 negara, ya, 90 negara sudah ada di Vatikan dan mereka sudah mengadakan serangkaian pertemuan menentukan berbagai macam hal tentang apa yang akan dilakukan nanti. Ya, jadi kemarin kardinal itu kemudian sudah bertemu dan memutuskan beberapa hal. Dari kardinal itu kita melihat bahwa ada komposisi kardinal juga sangat menarik. Konklave sendiri yang tahu persis tentu hanya para kardinal yang akan ikut ya karena seperti yang kita ketahui nama konklave berarti konklavis artinya dikunci dalam ruangan yang terkunci tidak ada orang lain yang tahu selain yang ada di dalam ruangan itu yang jumlahnya 135. Nah, kardinal kalau hadir semuanya Mhm. ya apa ada kardinal dua kardinal yang menyatakan ada seorang kardinal yang akan tidak akan hadir, ada yang sakit dan sebagainya. Jadi jumlahnya tentu tidak akan sesuai dengan yang terdaftar 135 itu. Jadi apa yang terjadi sekarang lagi dalam tahap persiapan semuanya, pertemuan dalam pertemuan-pertemuan itu, Grace, itu Ya. kemudian kemarin ada sejumlah kardinal, kira-kira 20 kardinal menyampaikan pandangan-pandangannya dari berita yang Hmm. saya dapat, pandangan-pandangan tentang gereja, persoalan gereja, tantangan gereja, kondisi gereja sekarang, dan juga kondisi dunia dan tantangan dunia. Dari sana, para kardinal, kita tahu bahwa 252 kardinal atau nanti 135 kardinal itu Ya. kan tidak saling mengenal secara akrab satu sama lain, karena dari berbagai macam negara. Ya, kalau yang mengenal tentu yang satu angkatan dulu oleh Paus diangkat dari kardinal, jadi satu angkatan ya, satu angkatan kenal. Tapi dari berbagai macam negara tentu tidak akan kenal. Dan pertemuan-pertemuan selama menjelang konklav ini yang menjadi kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi di antara mereka. Dalam pertemuan tadi saya sampaikan, kemarin 20 kardinal menyampaikan pandangannya, tapi saya sebut tentang kondisi gereja, tentang tantangan gereja, tentang kondisi dunia dan sebagainya. Dari sana Mhm. menurut yang saya dengar dari berbagai sumber dan saya baca, dari sana akan para kardinal akan dapat gambaran. Kira-kira siapa nanti dari pidato penyampaian berarti siapa siapa yang akan cocok untuk menjadi paus mendatang, ya paus yang akan datang. Tentu para kardinal mencari seorang gembala istilah dalam gereja Katolik, menjadi seorang gembala yang tahu, yang mencari gembala yang memiliki pandangan seperti Yesus, ya kan? Penampakan kemanusiaan Allah di dunia yang ditandai oleh ketidakmanusiaan, ya kan? Mencari Ya. seorang gembala yang menegaskan bahwa kita harus berjalan bersama, memadukan pelayanan dan karisma.
Kita adalah umat Allah yang bentuk mengatakan dia kira-kira itu ya. Jadi mereka akan Oke. melihat siapa itu mereka. Kira-kira itu, Ya. Chris. Baik, Pak, pada saat audiensi ada sejumlah kardinal yang Bapak tadi sampaikan, apakah ada undangan bagi para pejabat luar negeri mungkin untuk mendengarkan pandangan-pandangan atau ya mungkin pandangan yang dimiliki oleh masing-masing kardinal ataukah ini memang bersifat tertutup ya, Pak? Chris, itu Tertutup proses ya? bagian dari proses persiapan kontrak. Mhm. Jadi semua nggak ada orang luar, yang ada adalah Oke. kardinal semuanya, ya, dan semuanya. Itu yang 252 itu, 23 kardinal. Nanti kalau kontrak ya yang lain yang umurnya di atas 80 tahun ya juga harus keluar dari ruangan Kapel Sistina. Jadi ini khusus hanya para kardinal saja, pertemuan para kardinal, ya. Itu yang Oke. dilakukan. Baik, Pak, ada beberapa nama yang saat ini disampaikan bahwa mungkin akan memenangkan begitu ya, walaupun memang ini sifatnya sangat rahasia sekali begitu. Kalau dari Bapak Tria sendiri melihat seberapa kuat sih calon dari Asia Tenggara? Karena ada yang namanya dari Filipina nih, Pak. Ya, sangat biasa ya, sangat meskipun pemilihan POSI sangat berbeda dengan pemilihan kepala daerah atau presiden atau gubernur sekalipun, tentu muncul nama-nama ya, Mhm. sekalipun dalam suatu konklav tidak ada yang mencalonkan, tidak ada yang dicalonkan Hmm. ya, sehingga Dan tidak muncul ada kampanye ya, Pak? Tidak ada kampanye juga seperti yang orang mungkin sampaikan tidak, gitu. tidak ada kampanye, nggak ada apa namanya kasuk-kusuk sana sini, nggak ada ya. Jadi semua maka ada ujar-ujaran masuk sebagai paus, keluar sebagai kardinal, gitu ya. Karena masuknya semua dianggap akan jadi paus semuanya, peluang yang sama, ya kan? Seperti Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, Kardinal dari Indonesia, Iya. semua sebagai papabilis, berkemungkinan jadi paus. Tetapi ya nanti ya akhirnya akan yang terjadi setelah kontrak selesai bahwa sekarang muncul banyak nama itu sangat biasa ya. Itu adalah harapan, semacam harapan dari jumlah orang, dari umat, atau itu adalah pendapat para Vatikanis, para ahli Vatikan yang ikuti Vatikan. Mhm. Kira-kira berdasarkan kondisi zaman seperti ini, tadi saya sampaikan kondisi gereja sekarang seperti apa, kondisi ini. Jadi pemimpin seperti apa yang cocok, kira-kira itu menurut Mhm. pandangan mereka yang cocok untuk gereja hari ini dan mendatang. Jadi muncul tokoh-tokoh itu ya, sangat sangat jelas, sangat bahwa Kardinal Tagle dari Filipina disebut iya ya karena dia Ya. selama ini wajar juga disebut karena dia menjadi seorang kardinal dari kawasan Asia yang sangat menonjol dan dia adalah salah satu kardinal Asia yang ada di lingkungan Kuria ya semacam kabinet dalam pengertian sekuler ya semacam kabinet di mana di Vatikan di zaman Paus Fransiskus jadi sangat menonjol ya menguasai 8 bahasa misalnya ya kan dia kemudian juga jadi ketua kepala diskasteri apa kementerian mana dialog interreligius gitu kan. Dan kayak gitu. Mhm. Sekarang apalagi sekarang sejak zaman Paus Fransiskus kan disampaikan bahwa tidak lagi Eropa sentris. Perkembangan agama Katolik sudah keluar dari Eropa pusatnya, keluar ke Asia, ke Afrika, ke Amerika Latin. Jadi ada yang menyampaikan bahwa ini adalah saatnya yang cocok karena yang berkembang dari luar Eropa maka mestinya itu anggapan banyak orang ya bahwa yang memimpin adalah dari Asia. Nah itu kan harapan saja. Jadi bahkan dulu 2013 Paus Fransiskus itu tidak masuk dalam daftar yang di Daftar. top Oh. unggulkan, tidak masuk. Nah, tapi toh tetap jadi karena prosesnya berbeda, ya kan? Bisa Mhm. beda. Dalam ada keyakinan bahwa di sinilah peran Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus memberikan terang pada para kardinal, memberikan terang, menyampaikan pendapatnya tentang kondisi kondisi dunia selama ini, kondisi ini. Jadi bukan dalam bentuk reformer party yang turun, tapi juga memberikan terang pada pikiran dan hati para kardinal. Sehingga memilih siapa yang cocok. Apakah satu dari sekian banyak orang atau 12 atau berapa banyak kardinal yang sekarang disebut-sebut atau di luar itu semua, yaitu yang semua orang tidak terjadi. Ya, di Italia misalnya, kalau kita tanya orang Italia siapa paus mendatang, mereka akan nyebut kardinal dari Italia, misalnya Iya. kardinal ya kan, dari Zuppi, yang masih Mhm. muda, ya karena apa? Karena tiga kali paus tidak bukan dari Italia, ya kan? Selama ini semacam tradisi, karena pusat Katolik ada di Roma, mayoritas kardinal dari Italia.
Tetapi sejak John Paul, Yohanes Paulus II, kemudian Benediktus XVI, dan kemudian Fransiskus keluar dari Italia, ya kan, keluar dari Italia. Ya kan? Jadi tentu ada Bang. harapan dari orang Italia ini mesti kembali lagi ke Italia, semacam itu kira-kira ya. Kan Mhm, sudah mhm. kalau dalam bahasa sepak bola sudah 3-0 Italia ini, 3 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut tidak ada paus dari Italia. Nah, maka itu ada harapan mereka berharap dari Italia. Kalau ada misalnya ada kardinal yang hebat juga dari Rumania, Hungaria, Sedo. Orang sana akan berharap bahwa wah, mestinya dari sana, ya kan? Ada yang kandidat dari yang disebut dari Argentina ada lagi, dari Brasil ada juga, ya kan? Dari Kanada ada juga. Ada banyak contoh, banyak sekali. Ada 12 atau berapa lebih. Tapi itu tadi, semuanya siapa yang akan terjadi akan kita tunggu setelah konklav. Tidak ada yang tahu persis, ya. Konklave yang bersifat tertutup tadi ya Pak ya. Oke, Pak Trias, apa ya Pak? Mungkin isu-isu yang ada di Vatikan yang saat ini mungkin menjadi faktor penting dalam menentukan figur paus dan menjawab kebutuhan ataupun tantangan dari Gereja Katolik. Kalau Pak Trias melihat gitu selama bekerja sebagai seorang dubes gitu di Tahta Suci Vatikan. Tentu yang tadi sudah saya sampaikan, Chris, Ya. ya. Tentu Mhm. para kardinal menurut hemat saya, dan Budi sekarang ini kan kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Paus Fransiskus, ya kan? Fransiskus Ya. membuka gereja dan sudah menjalin hubungan dengan makin eratnya hubungan dengan agama lain, dengan Islam misalnya. Paus Ya. dengan Imam Besar Al-Azhar menandatangani yang namanya Deklarasi Abu Dhabi, ya kan? Kemudian di Jakarta kemarin dulu mendatangi deklarasi Istiqlal, ya kan? Itu adalah usaha Paus untuk menciptakan perdamaian dunia, ya kan? Mhm. Mendekati, merangkul. Paus dengan ensiklik Paus Fransiskus dengan ensiklik Frater itu di semua saudara merangkul semua saudara. Kalau kita semua bersaudara, tentu yang terjadi tidak akan ada perang-perangan, ya kan? Saudara saling mengasihi. Itu yang sudah dilakukan oleh Paus Fransiskus antara lain, ya. Kemudian juga memberikan tempat pada perempuan yang lebih. Kemudian pengakuan pada gereja pada kaum misalnya LGBT ya bersama kita. Paus kan ada percandaan Paus yang sangat terkenal. Who am I judge gitu kan? I judge him gitu ya. Siapa saya ini? Saya mengadu karena apa? Karena ingin merangkul semua. Dan karena itu tentu tentu hal-hal kayak gitu yang diharapkan oleh banyak orang dan mereka kan bahwa itu akan tetap berlanjut. Ini adalah gereja masa depan, ya gereja masa depan. Ya, yang juga penting adalah bagaimana yang tadi saya sampaikan mencari gembala yang bisa mempersatukan gereja, ya kan, mempersatukan gereja dalam menghadapi tantangan dunia. Paus Fransiskus mengatakan bahwa perkembangan gereja sudah keluar dari Eropa, tidak lagi Eropa sentris gitu ya. Tadi saya sudah Ya. sampaikan. Karena apa? Karena yang bertumbuh dan berkembang adalah dari kawasan-kawasan luar Eropa, dari Asia, dari Amerika Latin, Argentina, Brasil dan sebagainya ya. Kemudian Amerika Serikat, juga dari Afrika. Ya, jadi itulah daerah-daerah yang perlu mendapat perhatian. Maka saya tadi sampaikan bahwa dibutuhkan mencari sekarang ini yang saya dengar-dengar ya memang para kader mencari gembala yang menjadi pemandu bagaimana mengelola gereja untuk masa depan dan tantangan dunia, gereja kan ada di tengah dunia. Ya, Ya. gereja di luar dunia, tapi ada di tengah dunia sehingga juga terpengaruh, sehingga harus berhadapan juga dengan problematik dunia, ya kan? Itu yang Mhm. harus tampilnya seorang paus mendatang. Jadi itu juga menjadi pikiran banyak orang ya dari apa sih tantangan hidup perdamaian misalnya, itu kan Ya. harus atau soal lingkungan hidup seperti yang kemarin dulu disampaikan oleh Paus Fransiskus dengan ensiklik Laudato Si, lingkungan hidup yang di mana-mana rusak itu menjadi perhatian gereja, ya keadilan sosial, imigran macam-macam gitu ya, keadilan sosial, kemiskinan, ya, itu jadi tantangan gereja. Dan saya rasa itu yang jadi problem sekarang dan Mhm. tentunya harapannya adalah seorang yang pertama dan utama adalah seorang gembala yang memiliki pandangan tadi saya sampaikan seorang gembala yang memiliki pandangan seperti Yesus penampakan kemanusiaan Allah di dunia yang ditandai oleh ketidakmanusiaan. Jadi Allah ini itu kan yang diharapkan. Jadi bisa betul-betul dengan penuh kasih pada semua orang, ya, penuh kasih pada seorang, pengampun, ya kan? Rendah hati, ya kan?
rendah hati, Hmm. sederhana. Nah itu yang tentu yang diharapkan. Itu menjadi pembicaraan di Vatikan di Roma saat ini. Kira-kira itu, Chris. Oke. Baik, Pak mengutip tadi perkataan dari Pak Trias, pemilihan paus tidak lagi Eropa sentris begitu. Tapi kalau kita lihat dari warga Vatikan sendiri ataupun dalam skop yang lebih luas nih ya Pak ya, misalkan warga Italia begitu. Apakah mereka punya masalah dengan itu atau memang mereka terbuka juga dengan siapapun yang mungkin akan terpilih gitu. Walaupun ada harapan-harapan inginnya, ingin paus berasal dari Italia atau menjadi warga negara Italia. Ya, pada akhirnya umat menerima, ya kan? Pada Oke. akhirnya umat menerima. Jadi karena toh, karena yang berhak memilih punya hak pilih dan itu adalah para kandidat itu semuanya, ya kan? Bahwa mungkin tadi saya sampaikan harapan orang Italia, oh, ini mestinya Italia lagi, ya kan? Tapi memang kondisinya sekarang kita lihat Italia ya. Hari-hari ini begitu banyak orang yang hadir di Roma, kan mayoritas dari luar semua, ya kan? Ya. Dan orang-orang Italia juga apakah misalnya masuk ke Porta Santa, Pintu Suci itu apakah mereka jualkan? Tetapi saya sampaikan bahwa mungkin mungkin mereka kecewa, kok tidak Italia lagi ya? Hmm. Itu kan terungkap dalam pertemuan saya dengan banyak orang-orang Italia tentu. Harapannya, oh kalau kita bicara soal who will become Pope next, the next Pope, itu kan katakan ya si orang ini sebut orang Italia. Kalau saya sampaikan misalnya ini loh hebat, oh tapi kan dia bahasa Italianya kurang ini lah, jadi mesti ada keinginan gitu. Tapi dari komposisi kardinal sekarang kan memang seluruh Eropa dari yang 252 itu ada 53 kardinal Eropa, ya masih mayoritas secara rasional. Tapi kalau kemudian dibandingkan dengan jumlah kadernya di luar Eropa, keseluruhan, jumlah yang Eropa itu kalah, ya kan? Di Amerika ada 37, di Asia 23 kardinal, dari Afrika ada 18, dari Oseania ada 4. Jadi kan jumlah lebih dari 53 dari itu. Tapi kan itu matematika manusia biasa, matematika sekuler Ya. yang tentu mungkin akan berbeda dengan ketika nanti para kardinal ada di dalam ruangan Kapel Sistina ketika konklave berlangsung. Apakah matematika itu yang berlangsung? Tidak ada yang tahu, ya kan? Tidak ada yang tahu. Hmm. Kalau saya tanya misalnya besok hari Minggu, Bapak Kardinal Ignatius Suharto kan datang di Roma untuk menghadiri konklave. Kalau saya tanya siapa Bapak Kardinal kira-kira Paus Merta, pasti saya tidak tahu, pasti juga tidak tahu juga. Karena ya belum bertemu dengan yang lain, belum mendengarkan yang lain, dan dalam suasana, selalu dikatakan konklave adalah dalam suasana doa, ya kan doa, doa mohon petunjuk dan sebagainya. Jadi kalau Grace tadi tanyakan apakah tidak kecewa, pasti kecewa, ya kan, Ya. pasti ya, pasti kecewa. Tetapi itulah putusannya, ya kan. Dan nyatanya kayak kardinal, sorry, kayak Paus Fransiskus kemarin yang Ya. non Italia, itu disambut kayak gitu oleh masyarakat Italia. Bahkan John Paul dulu lebih hebat lagi. Ya. Jadi inilah gereja, karena satu, gereja itu kan satu, ya satu dan tidak bisa ini gereja Italia, gereja Indonesia bukan, dia itu satu. Jadi siapapun pemimpinnya, ya adalah itu wakil yang diyakini sebagai wakil Kristus. Jadi gereja Hmm. satu, siapa pemimpinnya dipilih. Oke, Gitu. baik. Jadi siapapun yang mungkin nanti akan terpilih itu juga harus diterima dengan baik oleh seluruh umat Katolik ya Pak ya. Dan Benar, ini juga berarti membuka peluang bagi Kardinal Ignatius Suharyo mungkin yang dari Indonesia berpotensi juga untuk menjadi seorang paus Pak ya karena masuk dalam bagian Kardinal Electors ya. semua punya peluang yang sama, ya kan? Tadi disampaikan Iya. semua punya hak pilih dan dipilih, ya kan? Jadi siapa yang akan terjadi? Semua bisa. Artinya bisa mempunyai peluang yang sama. Meskipun di luar banyak sudah muncul nama-nama. Tadi saya katakan kalau itu pendapat para Vatikanis itu Ya. harap, oh kayak gini ada di dia kan gitu kira-kira. Jadi jadi kalau Paduka Suharyo ada peluang, ya ada sama peluangnya sama. Apakah nanti Iya. bisa terjadi kalau dipercaya dipilih oleh para kardinal ya dalam kerangka kudus itu semua tadi saya sampaikan bisa terjadi semuanya. Itu Chris. Oke. Baik, Ya. Pak, pertanyaan terakhir saya untuk Pak Trias, walaupun saya masih punya daftar pertanyaan yang banyak nih Pak, cuman karena durasi kita singkat untuk hari ini. Nah, apabila nanti seorang paus terpilih begitu ya Pak ya, untuk Ya. melanjutkan Paus Fransiskus ya, perbedaan cara pandang paus tentunya akan menentukan hubungan luar negeri Vatikan dengan negara lain ya Pak ya, bukan hanya dari sisi agama, tapi juga dari segi pemerintahan. Biasanya Eh, seperti apa Pak Trias? Kalau hubungan antar negara, Vatikan memang
memang bukan sebuah negara, pusat kekatolikan, tapi juga sebuah negara. Ya, Vatikan Iya. tata hubungan dengan negara, ada 185 negara yang punya hubungan diplomasi dengan tata suci. Tetapi tentu hubungan yang sudah berlangsung baik akan tetap dipertahankan. Ya kan, tentu saya keyakinan itu. Bisa dengan Indonesia sudah baik akan terus dipertahankan. Tidak akan ada perubahan-perubahan, tidak seperti misalnya negara lain terpilih seorang presiden baru. Karena presiden baru membawa visi partai dan sebagai bangsa negara punya kepentingan-kepentingan itu akan berubah. Nah, Vatikan kalau hubungan dengan negara lain tidak punya kepentingan ekonomi, tidak Iya. punya kepentingan politik, tidak hanya kepentingan militer. Jadi yang perlu dipahami adalah dalam hubungan diplomasi dengan negara lain, pertama dan utama seorang nunsius, seorang apa namanya duta besar Vatikan untuk sebuah negara, tugas utama pertama dan adalah sebagai wakil paus di negara itu. Jadi yang Hmm. pertama-tama adalah hubungan antara gereja pusat Vatikan dan gereja lokal di negara itu dia ditempatkan. Jadi yang pertama-tama itu adalah urusan masalah gereja. Ya, urusan lain, masalah ekonomi, politik adalah lanjutannya lain, ada sisi lain. Jadi yang pertama-tama adalah hubungan antara gereja pusat dan gereja lokal. Jadi pusat dan gereja besar. Jadi tentu hubungan antara negara tidak, menurut saya tidak akan banyak berubah. Karena hubungan yang baik pasti akan terus dilanjutkan. Misalnya juga misalnya dengan Cina misalnya ya sekarang masih belum bagus, itu akan dilanjutkan. Karena apa? Karena misi gereja adalah perdamaian untuk menjadi perdamaian. Jadi siapapun yang akan terpilih lebih banyak akan mengaruhi lebih banyak mengenai kebijakan gereja dalam menghadapi tantangan zaman, lebih banyak akan mengenai kebijakan untuk mengurusi masalah-masalah gereja, banyak hal masalah gereja yang lebih ke situ. Nah, urusan luar negeri lebih banyak akan, menurut hemat saya tidak akan banyak perubahan, ya karena tadi saya sampaikan misi gereja adalah sama, membawakan kasih, membawakan perdamaian, tidak akan selalu mempertahankan hubungan baik dengan semua negara. Mungkin gayanya berbeda, mungkin gaya berbeda, tetapi sangat berbeda dengan negara-negara kayak kayak negara-negara lain dunia ini sebenarnya yang ketika seorang presiden terpilih ya kan akan lihat kemana misalnya Amerika terpilih presiden baru, orang lihat bagaimana nanti hubungan dengan Timur Tengah, bagaimana dengan Rusia, bagaimana dengan Indonesia, ini kita akan berubah, ya kan ada Iya. kepentingan itu. Tapi Vatikan tidak ada kepentingan itu tata suci. Jadi saya rasa seperti itu, Chris. Jadi yang utama adalah kepentingan gereja. Bagaimana itu perdamaian dan persaudaraan kasih dibawa ke seluruh dunia. Itu yang menjadi inti pokoknya. Kira-kira begitu. Pak, ternyata ada titipan lagi nih, pertanyaan dari netizen dan dari redaksi. Saya tanyakan lagi, Pak Trias. Oke. Ya, apa? Ini Pak, pertanyaan penting. Calon-calon dari semua yang sudah masuk nih dalam bursa kepausan ya Pak ya. Apakah kalau Bapak melihat calon-calon tersebut punya dobrakan-dobrakan sama seperti Paus Fransiskus nggak ya Pak? Orang sekarang kan ada tiga hal ya yang berbeda. Setelah Paus Fransiskus wafat, ya kan, diharapkan seperti apa, ya kan? Ada yang dalam bahasa sekuler, sekali lagi saya sampaikan mungkin nggak berlangsung dari gereja. Ada Iya. kelompok-kelompok akan dipilih seorang paus yang konservatif misalnya, ya kan, konservatif pandangan gereja lama. Ada dipilih orang yang reformis dalam bahasa sekuler ya, yang reformis pembaharu atau yang moderat yang menggabungkan antara yang konservatif dan yang reformis. Nah, itu kan jadi bahan pembicaraan di luar gereja ya. Jadi dobrakan itu tentu masing-masing tadi disebutkan Papa Bilis atau kardinal yang punya kemungkinan terpilih masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Masing-masing dikelompok-kelompokkan, digolongkan dalam wadah sendiri-sendiri. Misalnya ada kardinal dari negara kardinal Edo misalnya. Oh ini kelompok konservatif ya kan. Ini anti imigran ini sebagainya. Mungkin Kardinal Tagle misalnya ya, yang dari Filipina itu. Mhm. Jadi Iya. diharapkan oh dia itu kalau kita lihat saya baca-baca dia itu adalah kardinal yang pendukung Paus Fransiskus ya kan. Paus Fransiskus pandangannya sama dengan Paus Fransiskus ya memang begitu diangkat oleh Paus Fransiskus ya. Misal soal dunia, soal kerjasama antar agama, soal imigran, soal perempuan, soal gereja itu sama sehingga dianggap sebagai ini tokoh pembaharu ya tokoh pembaharu ya kan. Misalnya Kardinal Parolin yang kemarin dulu menjadi Secretary of State misalnya ya, Hmm. Perdana Menteri ya kan. Itu kan dianggap ini kardinal Italia itu
ini kardinal yang bisa di tengah. Kan dia seorang diplomat, ya, seorang diplomat, dia bisa di tengah, bisa menjadi bridge antara kelompok kelompok dalam tanda kutip ya, kelompok konservatif dan kelompok reformis gitu kan. Bisa menjadi Ya, jembatan di antara ini. Nah, itu kira-kira itu. Jadi masing-masing sebutan kardinal yang di papabiliskan, yang berpeluang, dikatakan punya peluang, itu mempunyai ciri khas masing-masing. Dalam selama ini tercatat, ini kelebihannya apa, ini kelebihannya kira-kira kalau dia ya, itu jadi gereja akan jadi seperti apa? Wah, ada semua, ada semua, ada semua. Soalnya ini akan menjadi lebih maju lagi, lebih ini akan mengerem kemajuan-kemajuan yang sudah terjadi. Itu bisa juga ada pandangan-pandangan seperti itu. Jika tadi saya katakan ada tiga kelompok tadi dalam tanda kutip ya, kelompok sekuler ya, ya. konservatif, moderat atau yang reformis yang akan terus menggerakkan pembaruan gereja sesuai dengan tantangan zaman. Ya kira-kira itu, Chris. Ya. Baik, terima kasih Pak Trias atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 CTV. Mengutip perkataan dari Pak Trias tadi, siapapun paus yang terpilih mungkin gayanya akan berbeda, namun diharapkan bisa membawa perdamaian bagi dunia. Terima kasih sekali lagi Pak Trias sudah bergabung bersama kami, dan itu tadi wawancara kami bersama dengan Mikhael Trias Kuncahyono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan. Kita tunggu saja bagaimana proses konklav yang bersifat rahasia dan tertutup yang dimulai pada 7 Mei 2025 mendatang. Saya Gracia Ben, salam SCTV.